Ketemu lagi dengan gua, Not Slim Boy. Gua suka sekali mengamati orang Indonesia dan bukan merendahkan. Mungkin karena gua taunya orang Indonesia, gua mencari kelemahan orang Indonesia. Bukan untuk direndahkan, tapi ya namanya juga taunya bangsa sendiri, mendalaminya bangsa sendiri, ya tahu jelek-jeleknya bangsa sendiri. Seperti halnya ketika kita ya nggak tahu nih, dengan Malaysia nih kok kayak kayak nggak enakan terus ya. Padahal kalau lu pergi ke Malaysia ya biasa-biasa aja. Sekitar awal tahun ada iklan tentang sebuah peralatan rumah tangga yang kalau lu beli maka pembantu Indonesia bisa dipecat aja. Lalu Indonesia, orang-orang Indonesia semuanya ngambek, ya kan, ngambek, marah. Padahal lu tahu bahwa pembantu di Indonesia juga sering dijadikan stigma yang jelek. Dasar lu muka pembokat. Jadi kita tuh nggak sudi kalau dihina oleh bangsa lain. Yang hina harus gue. Yang hina harus gue. Men, ya sadar aja ya. Terus yang gue temui juga orang Indonesia ini ya memang mungkin bangsa-bangsa lain juga nggak konsisten, tapi gue menemukan setidaknya ketidakkonsistenan bangsa Indonesia. Contohnya adalah kita misalnya ngelihat sulap ya, wah itu sulap bisa ngeluarin kelinci dari topi, wah itu sulap. Lalu ketika ada pengobatan alternatif, dia bisa ngambil misalnya daging ya dari misalnya bagian yang katanya sakit, wah itu luar biasa, itu tenaga supranatural. Men, daging dia bisa ngeluarin paku, tenaga supranatural. Men, kelinci sama paku besaran mana? Pesulap aja bisa ngeluarin kelinci dari balik bajunya, ngeluarin paku mah. Kenapa itu lu tidak berpikir itu mau pakai teknik sulap, pengobatan alternatif? Gua nggak tahu apa arti dari pengobatan alternatif. Gua rasa pengobatan alternatif arti yang paling sesungguhnya, yang paling mendekati dengan makna sesungguhnya adalah seseorang yang tidak dapat kerjaan lalu mencari alternatif pekerjaan. Lalu kita takut sama hal yang sebenarnya tidak harus ditakutin, tapi kita berani untuk hal-hal yang sebenarnya harusnya kita takutin. Contoh, gue biasa bicara dengan siapapun. Misalnya gue naik taksi, gue bicara dengan supir taksi. Gue juga kadang pakai joki 3-in-1, gue bicara dengan jokinya. Sering joki gue itu ibu-ibu. Pernah ibu-ibu itu berdua karena gue butuh 2 orang. Dia naik dan kita ngobrol-ngobrol. Dan gue bilang sama ibu-ibu itu, Bu, saya ini orang asing, ibu naik ke mobil orang asing, gimana kalau saya orang jahat? Tapi ibu tidak pernah takut, tidak pernah curiga. Ibu tiap hari gonta-ganti mobil, ibu tidak pernah takut dan tidak pernah curiga. Tapi giliran ibu nanti pulang kemalaman lewat gang, ibu takut sama hantu. Men, yang lebih real itu ancamannya yang mana? Selamat malam, nama gue Sam Slim Boy.